Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Welcome back to my channel. Kembali lagi dengan aku Yura. Nah, kali ini aku mau membahas soal manso nih, teman-teman. Jadi kalau soal manso itu sama semuanya ya, teman-teman, baik teknis maupun guru. Dan semua formasi itu soalnya sama. Jadi silakan teman-teman yang sedang mempersiapkan tes P3K tahap kedua bisa pantengin video dari aku. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan pembahasan soal yang berkenaan dengan tes P3K. Dan bagi yang sudah subscribe channel aku, semoga dimudahkan ya teman-teman dalam tes nanti dan bisa langsung lulus menjadi ASN P3K penuh waktu. Teman-teman juga bisa mengerjakan tryout dan latihan soal gratis berkenaan dengan materi yang akan keluar dalam tes P3K tahap 2. Silakan ditunggu di pertengahan video ya teman-teman. Nanti akan aku kasih tahu caranya bagaimana untuk mengikuti tryout atau latihan soal P3K. Langsung saja kita bahas soal yang pertama. Anda sedang mengemudi kendaraan, tiba-tiba handphone Anda berdering. Apa yang akan Anda lakukan? A. Menepi untuk mengangkat handphone. B. Menyuruh rekan yang di samping Anda untuk mengangkatnya. C. Membiarkannya saja sampai ke tempat tujuan. D. Mematikan handphone karena mengganggu konsentrasi saat berkendara. Nah, kita lihat di sini teman-teman, kita harus fokus ya teman-teman. Jadi di sini tidak dikatakan kita sedang berboncengan seperti itu. Jadi kita jangan mengasumsikan sendiri bahwa kita sedang bersama seseorang. Nah, opsi yang A, menepi untuk mengangkat handphone, ini paling realistis ya teman-teman. Kita juga tidak bisa sepenuhnya mengabaikannya. Siapa tahu itu adalah panggilan yang penting, apalagi di sini teman-teman sebagai seorang pegawai seperti itu. Maka dengan berderingnya handphone itu bisa menjadi pertanda sesuatu yang penting ya teman-teman. Maka tidak masalah kita angkat, namun dengan cara yang tidak membahayakan seperti itu. Nah, di sini dikatakan kan kita akan menepi terlebih dahulu. Opsi yang B, menyuruh rekan yang di samping Anda untuk mengangkatnya. Ini yang aku maksud mengasumsikan bahwa kita bersama orang lain seperti itu. Padahal di soal tidak dijelaskan, tidak ada ilustrasi soalnya ya teman-teman. Ini bisa mengecoh. Jadi mungkin teman-teman ada yang memilih opsi yang B, namun di sini opsi yang B justru tidak tepat. Opsi yang C, membiarkannya saja sampai ke tempat tujuan. Nah, di sini membiarkannya saja. Bagaimana jika telepon tersebut penting, apalagi mungkin dari atasan ya teman-teman. Ini tidak menunjukkan bahwa kita memiliki kompetensi manajerial yang baik seperti itu. Opsi yang D, mematikan handphone karena mengganggu konsentrasi saat berkendara. Nah, ini sama. Ini kan anggap aja kita membiarkannya ya teman-teman, bahkan mematikan handphone kita seperti itu. Jadi opsi yang D kurang tepat. Nah, kita harus tetap mengangkat namun dengan cara yang aman seperti itu, tidak membahayakan. Jadi opsi A adalah jawabannya. Lanjut ke soal nomor 2, saya diutus mengikuti suatu diklat oleh panitia penyelenggara. Saya ditempatkan sekamar dengan orang yang tidak saya kenal yang berasal dari kota lain. Sikap saya adalah A, mencoba mengomunikasikan dengan panitia tetapi akhirnya akan menerima aturan panitia jika itu terbaik. B, berusaha menerima keputusan panitia tanpa melakukan protes. C, mengajukan keberatan dan minta ditempatkan dengan minimal orang yang dikenal. D, menerima dan berusaha mengenal dan memahami teman sekamar. Nah, di sini sudah jelas bahwa ini adalah soal sosiokultural ya teman-teman. Karena di sini kita ditempatkan sekamar dengan orang yang tidak dikenal seperti itu. Seharusnya kita bisa menerima dan mau beradaptasi. Nah, opsi yang A, mencoba mengomunikasikan dengan panitia. Nah, kalau kita masih menego ya teman-teman, berarti kan kita tidak menerima sekamar dengan orang yang tidak kita kenal seperti itu. Kita tidak bisa menerima orang baru. Jadi opsi yang A di sini kurang tepat. Opsi yang B, berusaha menerima keputusan panitia tanpa melakukan protes. Nah, ini lebih baik daripada opsi yang A, teman-teman. Namun dari kata berusaha di sini seakan-akan susah sekali kita untuk menerima ya teman-teman seperti itu. Jadi masih membutuhkan usaha
untuk menerima keputusan panitia, padahal kita harus menerima dengan senang hati seharusnya, seperti itu ya teman-teman. Opsi yang C, mengajukan keberatan. Nah, ini pasti salah. Jika dibandingkan dengan opsi yang B, opsi B di sini masih lebih baik, seperti itu. Opsi yang D, menerima dan berusaha mengenal dan memahami teman sekamar. Nah, sekarang kita tinggal bandingkan dengan opsi yang B, teman-teman. Jadi opsi yang D di sini lebih baik. Kita langsung menerima. Berusahanya itu bukan berusaha menerima keputusan panitia, namun berusaha mengenal dan memahami teman sekamar. Jadi tindak lanjutnya di sini sangat bijaksana. Opsi yang terbaik adalah opsi yang D. Soal nomor 3, kita hidup di negara yang memiliki ragam kepercayaan, budaya, dan adat istiadat yang berbeda-beda. Di perusahaan tempat Anda bekerja terdiri dari orang-orang yang berbeda latar belakang. Banyak karyawan muslim yang mengeluhkan sulitnya beribadah karena ketersediaan tempat atau pada jam untuk beribadah mereka harus tetap bekerja. Sikap Anda, A, akan memfasilitasi tempat untuk beribadah mereka di lingkungan perusahaan. B, mendiskusikan hal ini dengan jajaran pimpinan dan pemilik perusahaan untuk dicari solusinya. C, karena pemilik perusahaan seorang non-muslim, maka itu sudah menjadi aturan yang harus dipatuhi karyawan. D, memberikan kebijakan yang bersifat toleran kepada karyawan. Nah, di sini teman-teman untuk menghadapi soal manso ya teman-teman. Jadi harus fokus dan juga harus memahami soal. Kalau bisa dalam sekali baca saja biar tidak memakan waktu ya teman-teman. Karena kita masih harus membandingkan masing-masing opsi karena setiap opsi ada poinnya. Nah, di sini kalau dilihat dari kata atau kalimat di perusahaan tempat Anda bekerja, berarti di sini kita bukan sebagai atasan ya teman-teman, bukan sebagai pemilik perusahaan, namun juga pekerja di situ, pegawai kemungkinan. Nah, jadi tindak lanjut yang akan kita lakukan seperti itu seharusnya sesuai dengan kapasitas kita sebagai pegawai. Kecuali di situ diminta bagaimana tindakan Anda sebagai pemimpin perusahaan, seperti itu ya teman-teman. Nah, opsi yang A akan memfasilitasi tempat untuk beribadah mereka di lingkungan perusahaan. Walaupun di sini baik, menunjukkan bahwa kita toleran seperti itu, namun di sini bukan kapasitas kita yang hanya sebagai pegawai ya teman-teman. Jadi opsi yang A di sini tidak mungkin untuk dilakukan, seperti itu. Atau akan sulit. Nah, opsi yang B, mendiskusikan hal ini dengan jajaran pimpinan dan pemilik perusahaan untuk dicari solusinya. Nah, di sini lebih baik dan lebih masuk akal ya teman-teman. Kita sebagai perwakilan menunjukkan bahwa kita toleran, kita perjuangkan dengan cara apa? Mendiskusikan baik-baik masalah tersebut dengan jajaran pimpinan dan pemilik perusahaan. Jadi ini sesuai dengan kapasitas kita sebagai pegawai, teman-teman. Opsi yang C, karena pemilik perusahaan seorang non-muslim, maka itu sudah menjadi aturan yang harus dipatuhi karyawan. Nah, berarti kan tidak ada usaha dari diri kita untuk ini ya teman-teman, bukan protes, namun lebih ke mendiskusikan seperti itu ya teman-teman, mencari jalan keluarnya. Jadi opsi yang C di sini kita cuek, tidak ada inisiatif untuk mengomunikasikan. Opsi yang D, memberikan kebijakan yang bersifat toleran kepada karyawan. Nah, sama dengan opsi yang A. Jadi memberikan kebijakan di sini tugas dari pemilik perusahaan atau pimpinan seperti itu. Jadi opsi yang terbaik yang sesuai dengan konteks soal itu adalah opsi yang B. Kita lanjut soal nomor 4. Sebagai pelayan publik, Anda menerima beberapa laporan masalah yang terjadi secara bersamaan. Apa yang harus Anda prioritaskan? A, masalah yang dilaporkan oleh pelanggan penting atau VIP. B, masalah yang dapat mengganggu sebagian besar sistem layanan operasional. C, masalah yang dilaporkan paling awal. D, masalah yang paling mudah diselesaikan terlebih dahulu. Nah, di sini diminta bagaimana sih kita sebagai pelayan publik dalam ini ya teman-teman, memberikan prioritas seperti itu. Jadi di sini masalahnya kan terjadi bersamaan.
Maka mana sih dari masalah-masalah di opsi itu yang harus kita dahulukan? Nah, pasti bukan yang A ya teman-teman. Berarti kan kita di sini lebih memihak kepada kalangan menengah ke atas seperti itu. Jadi pelanggan penting atau VIP ini justru tidak baik untuk dilakukan. Opsi yang B, masalah yang dapat mengganggu sebagian besar sistem layanan operasional. Nah, ini lebih masuk akal teman-teman. Jadi kita memilih untuk menyelesaikan masalah yang jika tidak diselesaikan segera mungkin dapat mengganggu sebagian besar sistem layanan operasional. Maka ini akan berbahaya jika tidak segera diselesaikan, seperti itu ya teman-teman. Opsi yang C, masalah yang dilaporkan paling awal. Nah, belum tentu yang paling awal itu adalah yang paling rumit. Siapa tahu yang paling awal itu justru yang paling mudah atau tidak buru-buru untuk segera diselesaikan, bukan menjadi prioritas ya teman-teman, seperti itu. Jadi opsi yang C di sini masih bukan kriteria masalah yang harus diselesaikan terlebih dahulu atau diprioritaskan. Opsi yang D, masalah yang paling mudah diselesaikan terlebih dahulu. Nah, belum tentu masalah yang paling mudah ini harus sesegera mungkin diselesaikan ya teman-teman. Siapa tahu kita masih bisa atau memiliki kesempatan untuk menyelesaikan masalah yang mendesak lainnya, seperti itu. Baru kita menyelesaikan masalah yang paling mudah. Justru kan paling mudah berarti kan paling cepat ya teman-teman. Jadi opsi yang D di sini juga bukan. Nah, yang terbaik adalah opsi yang B. Soal nomor 5, bagaimana cara paling efektif untuk memimpin tim proyek agar tetap termotivasi dalam mencapai tujuan bersama? A, memberikan target yang sulit agar tim merasa tertantang. B, melibatkan semua anggota tim dalam proses pengambilan keputusan. C, memberikan sanksi tegas jika ada anggota tim yang tidak bekerja dengan baik. D, menetapkan tujuan yang realistis dan memantau setiap anggota secara ketat. Opsi yang A, memberikan target yang sulit agar tim merasa tertantang. Nah, apakah sudah pasti seperti itu ya teman-teman? Jadi memang sebenarnya bagus juga. Jadi target yang menantang dapat memacu semangat dan meningkatkan produktivitas jika sesuai dengan kemampuan tim. Namun kelemahannya adalah jika target terlalu sulit atau bahkan tidak realistis. Jadi ada anggota tim yang mungkin merasa tertekan dan kehilangan motivasi atau bahkan bisa menyerah. Nah, di sini dapat menimbulkan stres yang berdampak negatif pada kinerja dan kesejahteraan tim ya teman-teman. Jadi kurang bijaksana kalau target itu sulit ya teman-teman. Opsi yang B di sini lebih bijaksana, jadi melibatkan semua anggota tim dalam proses pengambilan keputusan. Paling aman juga ya teman-teman. Karena dengan melibatkan anggota tim, jadi mereka akan merasa memiliki tanggung jawab terhadap hasil proyek, seperti itu. Jadi ini juga akan menciptakan rasa kebersamaan, lalu meningkatkan keterlibatan dan mendorong komitmen terhadap tujuan bersama. Jadi partisipasi dalam pengambilan keputusan juga membantu memanfaatkan beragam perspektif yang banyak menghasilkan solusi yang lebih kreatif dan inovatif ya teman-teman, seperti itu. Nah, opsi yang C, memberikan sanksi tegas jika ada anggota tim yang tidak bekerja dengan baik. Nah, tampaknya di sini juga bisa diambil ya teman-teman solusinya seperti itu. Mungkin saja bisa memberikan efek disiplin seperti itu. Namun jika kita fokus pada hukuman, dapat menciptakan suasana kerja yang tidak sehat, jadi penuh ketakutan dan mengurangi rasa percaya diri anggota tim. Jadi tidak akan meningkatkan motivasi, justru dapat membuat hubungan kerja menjadi renggang dan menurunkan semangat, seperti itu. Jadi terlalu beresiko sanksi tegas di sini. Opsi yang D, menetapkan tujuan yang realistis dan memantau setiap anggota secara ketat. Nah, di sini baik sebenarnya teman-teman, jadi bisa menjaga fokus tim dan memastikan pekerjaan berjalan sesuai rencana. Namun kalau pemantauannya terlalu ketat, jadi menunjukkan kurangnya kepercayaan pada anggota tim justru. Jadi dapat mengurangi kreativitas anggota tim kita. Juga bisa mengurangi motivasi, seperti itu. Jadi di sini secara ketat belum tentu juga bisa membuat tim kita termotivasi. Yang terbaik adalah opsi yang B.
Soal nomor 6, suatu hari pimpinan Anda sedang berada di luar kota, sementara ia harus menandatangani salah satu dokumen penting dan mendesak. Pimpinan sudah memberikan izin kepada Anda untuk memalsukan tanda tangannya. Sikap Anda adalah A. Mengikuti perintah pimpinan, B. Menunggu hingga pimpinan datang, C. Meminta orang lain untuk memalsukan tanda tangan itu, D. Menyusul pimpinan keluar kota walau pekerjaan harus terbengkalai. Nah, jadi jangan terkecoh dengan kalimat pimpinan kita itu sudah memberikan izin kepada kita untuk memalsukan tanda tangannya. Nah, memalsukan tanda tangan ini sudah tidak benar ya teman-teman. Jadi ini merupakan tindakan yang melanggar integritas dan bisa memiliki konsekuensi hukum seperti itu. Jadi walaupun kita sudah mendapatkan izin pimpinan, kita tidak boleh melakukannya. Ini hanya pengecoh saja. Jadi yang terbaik adalah menunggu pimpinan kembali. Seperti itu ya teman-teman. Jadi opsi yang B di sini sebenarnya sudah benar langkah yang kita ambil dan etis juga ya teman-teman. Atau jika dokumen benar-benar mendesak, jadi teman-teman bisa mencari alternatif lain. Contohnya meminta pimpinan menandatangani dokumen secara digital atau mengirim dokumen ke lokasi pimpinan agar ditandatangani langsung seperti itu. Nah, jadi jika ada jawaban tersedia, maka pilih yang dua itu tadi yang aku sebutin ya teman-teman. Nah, opsi yang C, meminta orang lain untuk memalsukan tanda tangan itu. Ini juga berisiko ya teman-teman, tetap memalsukan. Opsi yang D, menyusul pimpinan keluar kota walau pekerjaan harus terbengkalai. Nah, di sini ada kata walau pekerjaan harus terbengkalai membuat opsinya tidak sempurna dan tidak baik ya teman-teman. Kita mengabaikan tugas kita seperti itu. Jadi yang terbaik di sini adalah dan tidak berisiko menunggu hingga pimpinan datang. Jadi jawabannya adalah opsi yang B. Nah, bagi teman-teman yang mau mengikuti tryout gratis seperti itu sama sekali tidak berbayar ya teman-teman, jangan sampai ini salah persepsi dan bahkan terjerumus pada penipuan seperti itu. Jadi tryout dan latihan soal yang aku berikan itu sama sekali tidak berbayar. Jadi silakan teman-teman bisa mengakses, bisa melalui Instagram pribadi aku. Di situ ada link di bio ya teman-teman, bisa diklik dan langsung diarahkan kepada menu-menu tryout dan juga latihan soal yang muncul di tes P3K ya teman-teman. Silakan dipilih sesuai dengan formasi yang dilamar seperti itu. Nah, seperti itu caranya ya teman-teman, silakan bisa dicoba. Soal nomor 7, seorang manajer proyek menghadapi situasi di mana anggota timnya memiliki pandangan yang berbeda tentang cara menyelesaikan sebuah tugas. Beberapa anggota menginginkan metode tradisional yang sudah terbukti, sementara yang lain ingin mencoba pendekatan inovatif yang belum diuji. Sebagai seorang manajer, apa langkah terbaik yang harus diambil untuk memastikan keputusan yang diambil efektif dan didukung oleh seluruh tim? A. Memilih metode tradisional karena lebih aman dan sudah terbukti efektif. B. Mencoba metode inovatif untuk mendorong kreativitas dan pembelajaran tim. C. Mengadakan diskusi bersama seluruh tim untuk mengevaluasi kelebihan dan kekurangan dari kedua metode. D. Membiarkan anggota tim yang berbeda menjalankan metode masing-masing untuk membandingkan hasilnya. Nah, di sini ya teman-teman, jadi ada tim kita itu yang menyelesaikan sebuah tugas itu dengan pandangan yang berbeda. Jadi dalam hal metodenya ya teman-teman, ada yang tradisional, ada yang modern. Jadi yang sudah berinovasi seperti itu ya teman-teman. Jadi keduanya sebenarnya sama-sama bagus seperti itu ya teman-teman. Kita juga jangan takut untuk mencoba hal baru, berinovasi itu baik sekali ya teman-teman, seperti itu. Nah, opsi yang A, memilih metode tradisional karena lebih aman dan sudah terbukti efektif. Nah, walaupun di soal dijelaskan seperti itu, namun seperti yang aku sampaikan sebelumnya, kita tidak boleh ini ya teman-teman, takut untuk mencoba hal baru. Siapa tahu hal baru tersebut justru akan membuat pekerjaan kita lebih efektif dan efisien seperti itu. Nah, jadi opsi yang A di sini kurang tepat. Opsi yang B, mencoba metode inovatif untuk mendorong kreativitas dan pembelajaran tim. Nah, di sini bagus sejauh ini ya teman-teman, namun tidak sepenuhnya kita bisa meninggalkan metode
tradisional juga seperti itu. Apalagi dikatakan bahwa metode tradisional yang sudah biasa dipakai itu terbukti seperti itu ya teman-teman. Nah, opsi yang C di sini lebih aman. Jadi sebelum memutuskan kita diskusikan terlebih dahulu. Diskusi itu baik sekali apalagi di sini kerja tim ya teman-teman. Kita harus dengarkan pendapat dari masing-masing anggota tim seperti itu, dievaluasi. Jadi kelebihan dan kekurangan dari masing-masing metode yaitu yang tradisional dan juga inovatif. Maka kita diskusikan bersama lalu putuskan sesuai dengan hasil diskusi seperti itu ya teman-teman. Opsi yang C bijaksana sekali. Opsi yang D membiarkan anggota tim yang berbeda menjalankan metode masing-masing untuk membandingkan hasilnya. Nah, walaupun di sini tampaknya kita memberikan kesempatan seperti itu ya teman-teman, namun berisiko kalau kita tidak pastikan terlebih dahulu mana sih metode yang sesuai dengan proyek ini misalnya ya teman-teman, proyek A seperti itu. Jadi kalau kita membiarkan mereka menggunakan metode masing-masing sesuai keinginan mereka juga akan berisiko kepada hasil proyek seperti itu ya teman-teman. Jadi opsi yang D di sini juga kurang bijaksana sebenarnya. Yang terbaik adalah opsi yang C. Soal nomor 8, seorang manajer baru menemukan bahwa beberapa anggota tim merasa tidak mendapatkan penghargaan yang pantas atas kontribusinya. Hal ini menyebabkan penurunan motivasi kerja. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh manajer untuk mengatasi masalah ini? A. Mengadakan pertemuan dengan setiap anggota tim untuk mendengarkan keluhan mereka. B. Memberikan penghargaan secara merata kepada seluruh anggota tim tanpa memandang kontribusi. C. Mengidentifikasi kontribusi individual dan memberikan penghargaan berdasarkan prestasi. D. Meminta tim tetap fokus pada tugas tanpa mengubah kebijakan yang sudah ada. Nah, opsi yang A mengadakan pertemuan dengan setiap anggota tim untuk mendengarkan keluhan mereka. Nah, di sini tampaknya bagus ya teman-teman, mirip dengan diskusi tadi. Namun di sini kan pertemuannya hanya untuk mendengarkan keluhan seperti itu ya teman-teman. Jadi tidak mengatasi masalah, hanya di tahap memahami masalah saja. Karena mendengarkan saja tanpa tindakan nyata, jadi tidak ada real action seperti itu, tidak cukup untuk meningkatkan motivasi anggota seperti itu ya teman-teman. Opsi yang B memberikan penghargaan secara merata kepada seluruh anggota tim tanpa memandang kontribusi. Nah, ada kata tanpa membuat opsinya tidak sempurna ya teman-teman. Jadi bisa dianggap tidak adil justru kalau kita tidak memandang kontribusi, malah menurunkan semangat anggota yang bekerja lebih keras seperti itu. Opsi yang C mengidentifikasi kontribusi individual dan memberikan penghargaan berdasarkan prestasi. Nah, di sini lebih realistis teman-teman. Jadi penghargaan berbasis prestasi menunjukkan bahwa kontribusi individu dihargai secara adil seperti itu. Lalu ini juga akan berdampak kepada meningkatnya motivasi anggota tim untuk terus memberikan yang terbaik karena mereka tahu kerja keras mereka itu diakui. Dan ini juga akan menciptakan budaya kerja yang sehat di mana penghargaan diberikan secara objektif dan transparan ya teman-teman. Jadi sesuai dengan kontribusi dan prestasi. Jadi opsi yang C di sini lebih realistis dan ini ya teman-teman masuk akal seperti itu, make sense. Opsi yang D meminta tim tetap fokus pada tugas tanpa mengubah kebijakan yang sudah ada. Ini tidak menyelesaikan masalah ya teman-teman. Kita cuek seperti itu, mengabaikan. Nah, jadi di sini yang terbaik adalah opsi yang C, teman-teman. Kita lanjut soal nomor 9. Seorang manajer sedang memimpin tim yang beranggotakan individu dengan latar belakang dan budaya berbeda. Salah satu anggota tim merasa kesulitan beradaptasi dengan gaya komunikasi tim lainnya. Apa yang harus dilakukan manajer? A. Membiarkan anggota tim menyelesaikan masalah komunikasi sendiri. B. Menegur anggota yang tidak mampu beradaptasi. C. Mengubah struktur tim untuk mengurangi ketegangan dan konflik. D. Mengadakan sesi pelatihan komunikasi antar budaya untuk seluruh tim. Nah, di sini ya teman-teman, jadi ada tim yang merasa kesulitan beradaptasi ya teman-teman dengan gaya komunikasi tim lainnya seperti itu. Apa sih yang harus kita lakukan? A. Membiarkan anggota tim menyelesaikan masalah komunikasi sendiri. Nah, di sini kan kita diminta sebagai manajer itu bagaimana sih tindak lanjutnya. Kalau pembiaran di situ berarti kan kita cuek ya teman-teman terhadap masalah yang terjadi seperti itu. Kita tidak memberikan solusi atau aksi nyata. Jadi kurang tepat. Opsi yang B menegur anggota yang tidak mampu beradaptasi. Nah, kita tidak
tidak langsung menegurnya juga, justru kita harus membantu, memfasilitasi, mendorong, memotivasi ya teman-teman untuk beradaptasi. Jadi harus memberikan solusi juga. Opsi yang C, mengubah struktur tim untuk mengurangi ketegangan dan konflik. Nah, ini mungkin sementara saja ya teman-teman. Lalu juga belum tentu efektif dan tidak menangani akar masalah. Akar masalahnya kan kurangnya pemahaman antara budaya dalam tim ya teman-teman, seperti itu. Apakah dengan mengubah struktur tim sudah dipastikan akan menyelesaikan masalah? Jadi belum tentu ya teman-teman. Yang paling masuk akal itu adalah opsi yang D. Jadi adakan sesi pelatihan komunikasi antar budaya untuk seluruh tim. Nah, jika ada pertanyaan, padahal kan salah satu anggota tim saja, kenapa harus mengadakan sesi pelatihan komunikasi itu untuk seluruh tim? Nah, tidak masalah ya teman-teman. Jadi semuanya akan memiliki kemampuan yang baik seperti itu dalam berkomunikasi. Walaupun yang bermasalah cuma satu, tidak masalah. Pelatihan itu akan membuat yang baik semakin baik, yang tidak baik menjadi baik, seperti itu ya teman-teman. Jadi di sini juga dengan adanya sesi pelatihan bisa meningkatkan pemahaman tentang perbedaan budaya dan komunikasi, lalu membantu setiap anggota tim menyesuaikan diri dengan cara berkomunikasi yang lebih inklusif, lalu bisa mencegah potensi konflik ya teman-teman, membangun rasa saling menghormati dan juga memperkuat kerjasama tim. Jadi opsi yang D di sini baik sekali. Soal nomor 10, ketika sebuah proyek hampir selesai, manajer menemukan bahwa ada kesalahan kecil dalam laporan akhir yang disusun oleh tim. Waktu yang tersisa sangat terbatas. Apa langkah terbaik yang harus diambil oleh manajer? A, mengabaikan kesalahan karena proyek hampir selesai, namun menindaklanjuti setelah proyek selesai. B, memperbaiki kesalahan tersebut meskipun proyek mungkin terlambat selesai. C, meminta anggota tim untuk memperbaiki kesalahan sambil menyelesaikan sisa tugas lainnya. D, melaporkan kesalahan kepada atasan sesegera mungkin dan melaksanakan tindak lanjut sesuai arahan. Nah, di sini teman-teman, jadi opsi yang A, mengabaikan. Kalau kata kerjanya negatif ya teman-teman, kita pastikan disuguhkan sebuah masalah di soal. Jadi diilustrasikan bahwa ada masalah di situ. Kalau kita memilih opsi dengan kata kerja mengabaikan, itu pasti salah. Karena kalau mengabaikan menunjukkan bahwa kita tidak akan melakukan aksi nyata ya teman-teman, seperti itu. Jadi pembiaran saja. Opsi yang B, memperbaiki kesalahan. Nah, paling tidak seperti itu ya teman-teman. Namun ada meskipun proyek mungkin terlambat. Nah, ini kan beresiko, berarti proyek harus selesai sesuai dengan deadline ya teman-teman. Seperti itu. Jadi kalau misalnya ada kesalahan sebelum deadline harus sesegera mungkin diperbaiki seperti itu. Namun harus tetap kita pastikan bahwa tidak akan terlambat seperti itu. Opsi yang C di sini meminta anggota tim untuk memperbaiki kesalahan sambil menyelesaikan sisa tugas lainnya. Ini lebih bijaksana teman-teman. Jadi ada dua kegiatan di situ kita perbaiki, lalu juga kita selesaikan sisa tugas lainnya agar selesai sesuai deadline. Opsi yang D, melaporkan kesalahan kepada atasan sesegera mungkin dan melaksanakan tindak lanjut sesuai arahan. Nah, walaupun tampaknya masuk akal dan ini tampaknya bagus sebagai komunikasi seperti itu, kita menghargai pendapat dan menunggu arahan dari atasan. Namun tidak semuanya harus kita tanyakan kepada atasan ya teman-teman. Terkadang kita sebagai pimpinan juga harus mampu untuk menyelesaikan masalah sendiri, masalah tim ya teman-teman. Kita selesaikan dengan tim kita seperti itu. Jadi opsi yang D di sini kita tidak bisa mengambil keputusan sendiri, harus menunggu. Padahal atasan kan terkadang sibuk. Jadi yang paling terbaik di sini adalah opsi yang C. Soal selanjutnya, soal nomor 11, Anda adalah seorang manajer yang menghadapi anggota tim yang sering terlambat menyelesaikan tugas. Hal ini mempengaruhi produktivitas tim secara keseluruhan. Bagaimana Anda menangani situasi ini? A, memberikan teguran keras agar anggota tim lebih disiplin. B, membiarkan anggota tim tersebut menyelesaikan tugasnya sesuai kemampuannya. C, mengidentifikasi penyebab keterlambatan dan membantu anggota tim mengelola waktu lebih baik. D, mengganti anggota tim tersebut dengan seseorang yang lebih produktif. Nah, di sini tampak sekali mana sih opsi yang paling benar dan bijaksana yang kita ambil ya teman-teman sebagai seorang manajer seperti itu. Nah, teguran tidak masalah ya teman-teman, bagus daripada kita cuek seperti itu. Namun tegurannya di sini keras, di sini kurang bijaksana seperti itu. Lalu opsi yang B di sini
kita melakukan pembiaran. Dari kata kerjanya aja negatif ya teman-teman. Langsung kita eliminasi, tidak perlu baca ke belakang. Nah, opsi yang C di sini mengidentifikasi penyebab keterlambatan. Lalu tidak hanya itu saja ya teman-teman, namun membantu anggota tim mengelola waktu yang lebih baik seperti itu. Nah, ini adalah tugas dan tanggung jawab seorang manajer ya teman-teman. Jadi opsi yang C di sini bagus sekali. Opsi yang D langsung mengganti anggota tim tersebut. Nah, di sini kurang tepat karena kita tidak berusaha terlebih dahulu memperbaiki anggota tim kita atau mendorong motivasi dan lain sebagainya. Tidak ada solusi ya teman-teman. Langsung mengganti itu kurang bijaksana juga. Jadi yang terbaik adalah opsi yang C. Nah, sampai di soal nomor 12 yang merupakan soal terakhir dalam video kali ini. Jadi di sebuah rapat seorang rekan kerja dari latar belakang budaya berbeda seringkali enggan berbicara. Meskipun Anda tahu dia memiliki ide yang bagus, apa yang sebaiknya Anda lakukan? A. Memberi kesempatan kepadanya untuk berbicara dengan cara yang nyaman baginya. B. Membiarkan situasi seperti apa adanya karena semua orang memiliki hak untuk berbicara atau diam. C. Mendorong dan memotivasi dia untuk menyampaikan pendapatnya agar lebih aktif. D. Mempertimbangkan idenya dan fokus pada pendapat mayoritas tim. Nah, di sini teman-teman kita eliminasi terlebih dulu yang tidak mungkin ya teman-teman. Jadi di sini yang pasti tidak mungkin adalah opsi yang B. Dilihat dari kata kerjanya, membiarkan ya teman-teman. Membiarkan, mengabaikan itu pasti salah. Lalu opsi yang D, walaupun mempertimbangkan ide namun fokusnya pada pendapat mayoritas. Kita mengabaikan pendapat yang minoritas ya teman-teman. Jadi opsi yang D pasti salah juga. Nah, antara opsi yang A dan C di sini mana sih yang terbaik? Opsi yang A memberi kesempatan kepadanya untuk berbicara dengan cara yang nyaman baginya. Nah, ini sesuai dengan konteks soal karena di sini ada rekan kerja yang berbeda latar belakang budayanya itu enggan berbicara. Mungkin dia tidak pede ya teman-teman seperti itu. Padahal kita tahu bahwa dia itu seringkali memiliki ide yang bagus, maka kita berikan kesempatan kepadanya untuk berbicara. Seperti itu ya teman-teman. Dengan cara yang nyaman baginya. Jadi dengan cara yang baik yang membuatnya tidak takut ya teman-teman, yang nyaman seperti itu. Kita berikan kesempatan. Nah, opsi yang C mendorong dan memotivasi dia untuk menyampaikan pendapatnya agar lebih aktif. Nah, di sini walaupun bagus ya teman-teman kita mendorong dan memotivasi seperti itu, namun di sini kurang sesuai dengan konteks soal ya teman-teman. Bukan karena dia tidak aktif seperti itu. Jadi mungkin saja dia tidak merasa memiliki kesempatan berbicara seperti itu. Maka kita berikan kesempatan untuk berbicara. Ini lebih sesuai dengan konteks soal ya teman-teman. Apalagi dengan cara yang nyaman baginya. Jadi dia bisa enjoy seperti itu. Jadi opsi A di sini lebih sesuai dengan konteks soal daripada opsi yang C. Berbicara dengan cara yang nyaman baginya itu contohnya bagaimana sih? Jadi misalnya bertanya secara langsung, tapi dengan nada yang ramah dan tidak memaksa ya teman-teman. Lalu juga memberi waktu lebih lama untuk berpikir sebelum menjawab jika itu memang perlu. Lalu juga meminta pendapatnya secara pribadi setelah rapat itu juga bisa dilakukan jika dia merasa lebih nyaman dalam situasi 1 lawan 1. Seperti itu ya teman-teman. Jadi opsi yang A di sini lebih sesuai dengan konteks soal karena kita tidak bisa langsung menyimpulkan bahwa orang tersebut pasif ya teman-teman seperti itu. Jadi mungkin saja dia tidak merasa memiliki kesempatan untuk berbicara atau dia merasa tidak pede ya teman-teman seperti itu. Jadi opsi yang A di sini lebih sesuai dengan konteks soal. Nah, terima kasih sudah menonton teman-teman. Semoga lulus tes P3K dan menjadi ASN P3K penuh waktu seperti itu di tes P3K tahap kedua. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.